Zaki. Gua ada E39 tahun 97, basicnya 528i warna silver, ini non facelift. Terus ya ini sudah saya rubah sedemikian rupa sesuai selera gue ya. Jujur sebenarnya entah kenapa tahun 2000 gue beli mobil ini 2014 atau 13 lah. Itu ya 36, 323 tuh nggak ada yang manual, rata-rata matic banyaknya di pasaran ya. Zaman dulu kan belum ada Instagram, jadi OLX pun belum ada, jadi nyari tuh masih lewat Moscom, Kaskus kan. Akhirnya ketemu matic lagi, terus akhirnya gue mikir-mikir kenapa nggak 39 aja ya. Akhirnya oke lah nyari 39. Tadinya gue beli 36 karena maunya konsepnya racing, jadi emang maunya jok belakangnya nggak pakai roll bar dengan warna Tosca, mobilnya warna Nardo Grey gitu-gitu. Terus velgnya gue mau kayak pakai 1552, jadi gue nggak mau pakai tuner-tuneran lah, emang maunya nyeleneh mobilnya. Terus pas dapet 39 kan kaget, agak bingung kan, ini mau diapain mobilnya gitu. Kalau gue bikin pakai Alpina, terus gue bikin Alpina kayaknya gue tuh kurang cocok. Gue punya filosofi yang agak konyol sih, mungkin nggak bisa diterima banyak orang juga. Gue kurang serak sama kalau gue punya satu mobil terus gue rubah jadi satu tuner yang sama. Menurut gue udah keluar duit banyak, tapi mobil gue nggak sama, bakal sama orang lain kan gitu. Yang mobilnya full Alpina misalnya 39 sama orang lain ada pasti, gue nggak stand out gitu. Gue mikirnya kenapa kalau nggak format racingan E36 gue dulu gue pindahin ke sini. Nyeleneh juga kan E39 pakai roll bar, jadi gue mikir ya di roll barin aja sih kayaknya lucu. Terus ya milih velgnya juga yang beda, gue nggak pakai tuner. Jadi gue barang tuner di mobil ini dikit banget, banyaknya barang-barang nyeleneh. Kalau formnya pas beli silver standar, form exteriornya langsung begini nih. Jadi itu gue beli langsung gue cat putih, terus langsung dirobarin. Tapi bumper depannya masih standar non facelift yang dungu macam depan perahu itu tuh, yang lampu fog lamp kotak, terus model bumpernya yang turun ke bawah. Velgnya udah ini, jadi ini velg secara eksterior nggak berubah dari pertama kali modif kalau untuk eksterior ya. Permasalahannya mobil ini dipakai agak sering dipakai, jalannya juga kok maticnya udah mulai bodoh gitu. Tiap ganti gigi suka lompat, suka ngejedak, ya problem matic mobil tua ya. Akhirnya gue bawa ke bengkel, gue flashing oli, ngecek gitu-gitu, nggak bener-bener juga. Terus gue dapet info kenapa nggak dimanualin aja gitu mikir. Tadinya cuma mau dimanualin, terus gue nanya-nanya manualin tuh berapa. Jadi tuh kalau nggak salah gue ditawarin 20 juta pakai punya gearboxnya 34 jadi manual. Waktu itu harga JZ 20 juta di Modcom di Kaskus tuh 20 jutaan dulu. Udah sama gitu, tapi gue mikirnya udah sama gearbox matic, gue mikirnya kayak lah daripada gue manualin doang mending gue ganti mesin sekalian. Akhirnya mikir-mikir nyari-nyari info, dapat bengkel, akhirnya kecebur ganti JZ. Jadi awal mulanya itu mobil masuk di bengkel di daerah selatan Jakarta deh, masuk bengkel terus nanya harga apa aja pas mau dipakai, gearboxnya pakai apa. Akhirnya gue nentuin pilihan pakai R154, gearboxnya yang mesinnya pakai 2JZ GTF VTI, kebenaran ada di situ stoknya, jadi gue nggak usah nunggu lagi barangnya. Akhirnya oke, deal harga, terus mesin udah naik, gearbox udah naik, mobil udah bisa hidup kalau nggak salah waktu itu ECU-nya pakai Megasport ya. Terus abis itu bengkel orang hilang, mobil jogrok di bengkel, orang yang nggak ada, yang punya ya hilang, yang kerja sih ada, tapi mobil gue nggak dikerjain tuh, diem aja dulu gue di hujan kepanasan 3 tahunan deh. Terus akhirnya gue mikir nih kalau gue diemin mobil gue kesian nih. Tapi waktu itu akhirnya gue nggak ada duit kan, bingung juga mau kalau gue pindahin bengkel sementara uang gue udah masuk di sana. Terus akhirnya pas gue udah ada duit, akhirnya mobilnya gue tarik, gue pindahin ke bengkel lain. Kayak eksklusif waktu, thank you banget bantuin gue dan ada slot masuk eksklusif, dirapihin, terus akhirnya dituning ke Mas Jurek. Akhirnya ganti pakai Speedtronic, dituning sama Mas Jurek, dirapihin, akhirnya mobil bisa running. Ya masih banyak perbaikan sih, cuman sekarang mobil running kemana-mana sih udah aman.
eksterior, mobil ini sebenarnya nggak banyak dirubah ya. Kalau eksterior dari BMW 97-nya cuma lampu, gue pakai yang facelift, depan belakang, add-onnya pakai Brayton tapi fiber. Velgnya gue pakai Gnosis ring 19, depannya 9,5, belakangnya 11. Offsetnya kalau nggak salah 20 ya. Kalau bannya pakai ATR Sport, depannya 245/35, belakangnya 275/30. Jadi nggak terlalu narik. Kalau interior tuh yang dirubah, jok belakang dicabut. Terus roll bar custom. Jok pakai Bright Low Max yang replika tadi itu. Terus setirnya gue pakai ACS. Shift knob-nya pakai pivot. Ada meter-meteran gauge tuh 3 biji otometer, ada cluster digital pakai Syncotech, sama bus meternya pakai HKS. Udah sih itu aja. Sama AC-nya pakai Jepang sekarang. Kalau performance, jujur speknya gue nggak terlalu detailing karena waktu itu masang kan dari si bengkel kampret pertama itu tuh. Jadi yang gue inget mesinnya JZ, 2JZ VTI, 2JZ GTE VTI, radiatornya pakai Koyorat, kayak kipas Karimun tuh 2, terus intercoolernya Jasma, gue nggak tau mereknya apa, pokoknya Jasma lah. Terus blow off-nya HKS, papan filter KNN, apalagi ya, knalpot custom, mufflernya custom Thailand gitu yang buat JZ. Kalau sisanya standar, sama itu Speedtronic. Sisanya udah sih kayaknya ya, nggak banyak. Sebenarnya mesin overall sih sebenarnya standar, cuman nggak banyak perubahan aja. Cuman ya kalau dari mesin standarnya 39 ke sini sih ya powernya lumayan. Apalagi ini kan jadi manual pakai 154. Turbo masih standar, masih twin, masih bawaannya. Kalau untuk rubah turbo sih kayaknya ntar dulu deh. Gue belum nyobain 100% sehatnya gimana nih. Kalau secara performance, mobil ini yang problem wastegate-nya sekarang belum bener nih. Jadi kalau gasnya agak dalam, dia overboost. Tapi karena kekat sama ECU, jadi diinterupsi tuh si RPM naiknya. Jadinya lo nggak bisa gas dalam-dalam. Makanya gue nggak tahu mobil ini 100% larinya kayak apa, karena wastegate-nya masih beralun. Kalau udah benerin wastegate sih harusnya lebih enak ya. Jadi lebih normal gitu. Mungkin setelah itu gue baru tahu 100%-nya gimana. Nah, gue baru bikin upgrade kemana. Cuman sih kayaknya nggak bakal upgrade banyak-banyak sih. Oh ya, sama kaki-kaki, gue coilover pakai ESC. Kalau dibilang kelar sih, selesai sih belum ya pasti. Tapi gue mikirnya kayaknya untuk progresi apa yang dirubah kayak nggak akan gede. Maksudnya yang paling akan gue ganti tuh rem, karena masih standar. Gue mungkin bakal ganti yang lebih gede, cuman mungkin nggak BBK lah, paling beli copotan BMW juga, mungkin seri 7 kali. Sama kalau dari performance, kayaknya untuk sampai ganti turbo gue belum kesana arahnya. Kayaknya prefer gue mending ganti yang perintilan kecil-kecil lah, kayak misalnya coil gitu, atau ganti camshaft biar suaranya agak beda aja gitu. Dan nggak usah ganti turbo sih, kayaknya belum sih kalau ganti turbo. Mobil ini sih nggak akan gue jual ya, karena dari sisi logika pun kayaknya akan susah laku. Kayaknya agak susah sekarang mobil 392 JZ, karena dipakai drifting juga kegedean, dipakai touring juga keberatan gitu kalau dari sisi gue. Tapi sebenarnya pun gue juga nggak akan jual, karena kalau bisa dilihat menurut gue mobil ini nih bisa dibilang sisi rebel dari diri gue sih, dari nyelenehnya gue ketuang di mobil ini gitu. Jadi mobil ini bebas-bebasnya gue ganti part tanpa peduliin omongan orang lain sih. Jadi apa aja yang mau gue pasang ya gue pasang.